Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Eni. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video yang akan Miss Eni share. Nah, sekarang kita mulai pembelajarannya sekarang ya. Today we will learn about my future plans. Apa sih my future plans itu? A future plan is an intention or decision about what someone is going to do in the future. Nah, maksudnya apa, Miss? Maksudnya adalah keputusan atau tujuan atau keputusan tentang apa yang seseorang ingin lakukan di masa depan. Nah, maksud dari intention sendiri adalah an intention means something that you want or plan to do. Maksudnya apa? Tujuan adalah sesuatu yang ingin atau direncanakan, yang ingin kamu lakukan atau yang ingin kamu rencanakan di waktu kapan? Di waktu masa depan. Nah, sekarang dari segi fungsi sosialnya atau social function. Social function dari meminta atau memberi informasi tentang rencana ke depan. Fungsinya adalah untuk to explain the future plan atau untuk menjelaskan rencana ke depannya. Nah, selanjutnya dari segi strukturnya, struktur of asking for and giving information about future plan. Dari asking for informationnya yaitu adalah starting future plan atau yang artinya adalah memulai untuk merencanakan ke depan seperti apa. Yang selanjutnya untuk yang giving information yaitu untuk respondingnya gitu. Respondingnya apa? Yaitu adalah respon dari memberikan informasi gitu. Nah, sekarang misalnya akan memberikan contoh-contoh dari ekspresi asking for information ya. Dari asking for information about future plan. Di situ bisa kalian lihat ada 8 contoh asking for information about future plan atau yang disebut dengan meminta informasi. Jadi ada pertanyaan berapa itu ada 8 pertanyaan contoh. Nah, selanjutnya adalah giving information about future plan. Yang diartikan adalah memberi informasi tentang rencana ke depan. Di situ juga ada 7 contoh dari giving information. Dari asking dan giving information bisa kalian pelajari, bisa kalian pahami sendiri di rumah sambil dicatat ya. Jangan lupa menggunakan buku catatan kalian masing-masing. Oke? Lanjut ke bagian nomor 3 yaitu language feature of asking for and giving information. Jadi dari segi bahasanya there are many ways to state future plans. Ada banyak cara untuk menyampaikan future plans. Yang pertama, kita bisa menggunakan will, be going to, present continuous tense, and the last is first conditional. Dari keempat cara ini bisa kalian pakai. Kita lanjut ke bagian contohnya. Contoh yang pertama menggunakan kata will dari language future-nya. Will di sini misalnya menuliskan contoh I will be a teacher yang artinya aku akan menjadi seorang guru. We use will to talk about plan decided at the moment of speaking. Jadi maksudnya adalah kita akan menggunakan kata will itu untuk berbicara tentang perencanaan yang tegas saat kita berbicara. Gitu ya. Kita lanjut ke bagian contoh yang kedua dari kata be going to. Dari kata be going to ini misalnya menuliskan contoh I'm going to clean my room at the weekend yang artinya aku akan membersihkan ruanganku saat akhir pekan. Nah, di sini akan berbeda dengan kata will tadi. Maksud dari kata be going to, we use be going to talk about plans decided before the moment of speaking.
Jadi maksudnya adalah kita menggunakan be going to untuk membicarakan tentang perencanaan. Perencanaan yang tegas sebelum kita menyampaikan, gitu ya. Maksudnya berbeda dengan will. Jika will tadi kita menyampaikan saat kita berbicara, ya. Kita mau menyampaikan perencanaan saat berbicara, tapi kalau be going to kita menyampaikan sebelum kita berbicara. Lanjut ke bagian yang ketiga, present continuous tense. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi dari kata present continuous tense ini karena sudah pasti pernah diajarkan oleh guru sebelumnya. Nah, di sini Miss Eni sudah tuliskan contoh dari present continuous tense. Di situ tertulis I'm having a meeting with Mr. Roland at 2 o'clock. Yang artinya aku ada meeting dengan Bapak Roland jam 2 tepat, gitu ya. Nah, dari present continuous tense itu sendiri digunakan untuk apa? We use usually present continuous tense to state future plan when the plan is an argument, more than one person is involved and we know the time and place. Gitu. Maksudnya adalah kita tahu bahwa present continuous tense itu digunakan untuk menyatakan rencana yang akan datang ketika rencana itu dituduhkan kepada satu orang atau lebih yang melibatkan dengan dirinya sendiri dan kita juga tahu waktu dan tempatnya, gitu ya. Sesuai dari contohnya itu, I'm having a meeting with Mr. Roland at 2 o'clock. Jadi dari contoh itu sudah menyatakan bahwa dirinya terlibat dalam meeting dan sudah tahu waktunya, yaitu jam 2 tepat. Oke, kita lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu first conditional. Di situ Miss Eni menuliskan contoh I will call you if I need anything. Udah jelas tuh artinya ya. Aku akan menelponmu jika aku membutuhkan sesuatu. Kita menggunakan first conditional atau tipe 1 conditional ini adalah untuk to state future plan with certain condition, yang artinya untuk menyatakan rencana ke depan dengan kondisi atau keadaan yang pasti. Itu sudah jelas. Jadi I will call you if I need anything. Udah jelas nih, aku akan menelponmu jika aku membutuhkan sesuatu sesuai dengan kondisi yang pasti atau keadaan yang pasti. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah nonton video ini. Buat kalian yang masih bingung atau masih belum jelas tentang materi ini, boleh komentar di bawah ya. Setelah video ini, Miss Eni akan nge-share bagian part 2-nya dari materi My Future Plan. Jadi, tonton terus video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya, biar kalian gak ketinggalan dengan materi-materi berikutnya. Oke, thank you so much sudah nonton videonya Miss Eni. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.